Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Eh, kami dari kelompok 4, yang dimana di sini kami berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang menganalisis perilaku konsumen retail. Ya, yang dimana dilihat dari segi segmentasi, targeting, positioning dalam konsumen retail. Jadi fokus utama kita itu di sini yaitu pada perilaku konsumen retail gitu ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rifat Taha. Di sini saya berkesempatan ya sebagai presentator atau sebagai pemateri yang pertama, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku dari konsumen retail tersebut gitu ya. Yang dimana kita sebagai pebisnis ya, atau kalian nih yang mungkin di masa yang akan datang ya, dari beberapa kalian pengen menjalankan usaha bisnis nih, khususnya di bidang retail nih. Nah, kalian perlu untuk memahami perilaku dari konsumen ya, khususnya di sektor retail. Oke, maka dari itu mari kita bahas bersama. Oke, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu secara pengenalan dulu nih ya. Apa itu perilaku konsumen retail? Oke, di sini dikatakan ya, yang setelah kami kumpulkan, di sini dikatakan perilaku konsumen retail adalah studi tentang proses yang dilalui, baik itu secara individu, kelompok, atau bahkan secara organisasi nih ya, dalam memilih, membeli, menggunakan, hingga membuang barang atau jasa yang mereka peroleh dari saluran retail. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya dari sini kita bisa tahu bahwasanya perilaku konsumen retail ini perlu adanya keputusan nih ya, sebelum membeli barang yang akan mereka beli. Perlu adanya keputusan yang akan mereka putuskan nih. Dari mana? Dari sini nih kita bahas, yaitu dari dalam manajemen bisnis retail. Perilaku ini mencakup semua tindakan konsumen, mulai dari kontak dengan toko, baik itu secara fisik ataupun secara online. Terus dari pemilihan atau dari pencarian produk yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, hingga keputusan pembelian di akhir. Nah, dari situ kan bisa kita tahu bahwasanya yang menjadi fokus utama pada perilaku konsumen retail itu pastinya ya memilih nih, mencari nih, atau membandingkan nih dari beberapa toko-toko bisnis retail yang ada nih, mana yang membuat yang mereka butuhkan, yang menurut mereka cocok nih dijadikan sebagai tempat mereka membeli produk retail tersebut gitu. Dengan apa? Dengan memilih ya, memutuskan produk apa yang mereka butuhkan gitu, produk apa yang mereka inginkan gitu. Makanya bagi kalian nih, misalkan kalian ingin menjalankan suatu usaha bisnis nih, apa aja nih yang kalian persiapkan gitu, apa aja produk-produk yang kalian persiapkan nih agar bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen retail gitu. Dari apa yang bisa kalian ketahui? Mungkin dari segi karakteristiknya nih. Kita bahas di sini karakteristik dari perilaku konsumen retail. Oke, di sini kita mengumpulkan ada 6 karakteristik yang perlu kita ketahui nih secara bersama nih.
Yang pertama itu ada perilaku pembelian impulsif. Yang kedua itu ada sensitivitas harga dan promosi. Yang ketiga itu ada keterlibatan pembelian yang rendah. Yang keempat ada perilaku mencari keragaman. Ada yang kelima itu dapat dipengaruhi oleh atmosfer toko. Dan yang terakhir yaitu pentingnya kemudahan dan juga lokasi gitu. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui nih di sini yaitu dari segi perilaku pembelian impulsif, atau bisa kita sebut atau ada istilah lainnya yaitu impulse buying. Yang dimana di sini ya karakteristik ini yaitu adalah tindakan membeli barang tanpa adanya perencanaan awal ya di dalam toko retail. Di dalam toko retail, di mana sering dipicu oleh beberapa faktor gitu ketika membeli di tempat toko retail gitu. Contohnya misalkan nih ya, biar lebih paham nih. Misalkan kalian nih ya, ketika kalian mendatangi toko retail nih, kalian dari awal itu pengennya membeli membeli pasta gigi nih misalkan nih. Awalnya kalian itu di awal itu udah berniat ingin membeli pasta gigi. Tapi ketika kalian udah datang ke kasir nih ya, udah sampai di kasir ya, kebetulan di depan kasir nih ada jualan coklat batangan nih, misalkan Silver Queen misalkan, atau ada coklat lainnya ya misalkan ya. Nah kebetulan kalian tuh tiba-tiba ya pengen sekali makan coklat gitu. Nah terus kalian memutuskan nih untuk membeli coklat tersebut. Nah itu yang disebut perilaku pembelian impulsif. Kenapa? Karena ketika kalian membeli coklat tersebut itu merupakan salah satu padahal itu tanpa adanya perencanaan gitu ya. Tidak ada perencanaan di awal gitu ya. Tiba-tiba kalian itu pengen beli gitu karena karena dipicu oleh faktor gitu. Faktornya apa? Faktornya kalian itu tiba-tiba pengen aja gitu, pengen makan coklat, dan kebetulan coklatnya ada di depan kalian, ada di dekat kasir gitu ya. Itu yang disebut karakteristik dari perilaku pembelian impulsif, yaitu membeli barang tanpa adanya perencanaan di awal begitu. Terus yang kedua yaitu sensitivitas harga dan promosi, atau dengan istilah lain yaitu price and promotion sensitivity. Apa itu? Karakteristik bagaimana? Yaitu konsumen itu, atau kalian nih sebagai konsumen nih, itu sangat reaktif ya terhadap harga dan juga promosi. Seringkali kalian itu membandingkan nilai per transaksinya ya sebelum kalian membuat keputusan dalam membeli begitu. Contohnya misalkan kalian itu awalnya pengen membeli pasta gigi ya. Pasta gigi merek atau misalkan kalian tuh pengen membeli mie sedap nih. Ya, mie sedap dengan merek mie sedapnya itu merek goreng ya, mie sedap goreng awalnya. Namun ketika kalian melihat merek yang lain, yaitu mie sedap dengan rasa rendang nih, dan kebetulan
keliru, maaf. Misalkan kalian pengen membeli apa ya? Membeli apa ya? Beli apa ya? Misalkan kalian itu pengen membeli produk A nih, ya, merek A nih misalkan. Terus kebetulan kalian juga melihat nih di produk merek B, ya, di mana merek B ini ya tidak jauh beda sih sebenarnya dengan produk yang A. Kebetulan menawarkan promosi nih. Promosinya itu menawarkan beli 2 gratis 1 gitu. Dengan harga ya hampir sama gitu. Nah, karena ada kata-kata promosi di situ, kalian memutuskan untuk membeli produk merek B dibandingkan merek A gitu. Ya, itu yang disebut dengan sensitivitas harga dan promosi, ya. Jadi jadi konsumen itu benar-benar benar-benar sensitif nih, ya. Kalau udah berhadapan dengan harga dan juga promosi ini udah benar-benar sensitif banget nih. Yang setidaknya mereka itu mendapatkan keuntungan, ya. Mungkin dari harganya yang lebih murah atau mungkin mendapatkan bonus dan lain-lain sebagainya begitu, ya. Terus karakteristik yang ketiga yaitu keterlibatan pembelian yang rendah gitu. Nah, ini biasanya itu apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya yaitu banyak barang retail adalah kebutuhan sehari-hari yang dibeli secara rutin tanpa memerlukan evaluasi merek yang mendalam. Jadi misalkan nih, kalian sebagai pembeli, sebagai konsumen, kalian biasanya datang ke toko retail tersebut, ya biasanya itu kalian membeli membeli odol nih misalkan dengan merek Pepsodent nih. Ya, biasanya kalian membeli Pepsodent nih. Nah, kebetulan di toko retail tersebut juga menyediakan odol dengan merek-merek yang lain. Dikarenakan kalian udah terbiasa membeli odol dengan merek Pepsodent, jadi tanpa kalian harus melihat harganya, tanpa kalian harus membandingkan merek odol dari Pepsodent dengan merek yang lainnya, kalian tanpa pikir panjang, tanpa pikir panjang langsung mengambil Pepsodent tersebut gitu, tanpa membanding-bandingkan dulu gitu, mungkin dari harganya, dari kualitasnya dan lain sebagainya gitu, karena keterbiasaan kalian gitu ya. Jadi bisa dibilang karakteristik yang ketiga ini bisa dibilang tidak update gitu ya, tidak up to date gitu ya, tidak mencoba dengan hal-hal yang baru gitu. Terus karakteristik yang keempat yaitu perilaku mencari keragaman. Ya, mencari keragaman. Yaitu apa maksudnya? Yaitu konsumen beralih merek bukan karena tidak puas, ya, tapi karena bosan gitu. Ya, bosan dengan merek atau ya dengan produk yang itu aja gitu. Contohnya misalkan kalian nih sebagai konsumen nih, ya, kalian yang awalnya biasanya membeli mie sedap yang goreng nih, yang rasa goreng nih, mie sedap goreng misalkan. Tapi karena kalian udah sering makan mie sedap yang rasa mie sedap goreng, kalian jadi bosan nih, pengennya beli yang lain, merek yang lain dengan rasa yang lain gitu. Yaitu misalkan kalian pengen membeli mie sedap dengan rasa rendang gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh karakteristik dari perilaku mencari keragaman. Jadi bukan karena tidak puas, tapi karena bosan gitu dengan produk yang itu aja gitu ya. Begitu. Terus lanjut pada karakteristik yang kelima, yaitu dipengaruhi oleh atmosfer toko. Nah,
Di sini yaitu keputusan pembelian dipengaruhi oleh lingkungan ya. Pastinya ya, lingkungan fisik dan juga emosional yang diciptakan di dalam toko retail. Ini biasanya berkaitan dengan kenyamanan ya. Kenyamanan yang membuat konsumen itu betah, yang membuat konsumen itu suka gitu membeli produk retail di toko retail tersebut. Misalkan nih, kalian pengen misalkan nih kalian pergi ke bisnis toko retail nih, misalkan di Indomaret ya. Di Indomaret kalian itu disediakan yang namanya AC ya, ruang pendingin ya, AC pendingin, sehingga apa? Sehingga kalian itu sedikit betah nih karena keadaan suasana ruangan yang dingin gitu, tidak panas. Terus kalian bandingkan nih, misalkan kalian pergi ke toko retail satunya nih, atau seperti halnya kayak toko kelontong gitu, yang dimana kan di sana itu kan gak ada AC-nya gitu ya, sehingga cukup panas gitu kan suhunya, sehingga kalian cepat-cepat beli barang dan cepat-cepat pergi dari situ karena tidak nyaman gitu, merasa tidak nyaman. Itu misalkan ya, contoh, hanya sebagai contoh gitu. Itu yang termasuk karakteristik dipengaruhi oleh atmosfer toko gitu. Terus yang terakhir, karakteristik yang terakhir yaitu pentingnya kemudahan dan lokasi. Yaitu konsumen itu biasanya konsumen ini memprioritaskan toko yang mudah diakses dan menghemat waktu untuk pembelian yang cepat. Nah, biasanya nih kalian nih sebagai konsumen nih, biasanya kalian kalau membeli produk retail itu pastinya kalian yang pertama nih, kalian mesti mencari tempat toko yang dekat dengan rumah kalian, dengan tempat tinggal kalian gitu. Itu pasti yang kalian cari pertama, gitu kan. Nah, terus itu termasuk karakteristik pentingnya kemudahan dan lokasi gitu ya. Jadi dari keenam karakteristik perilaku konsumen retail ini dapat kita jadikan evaluasi gitu. Dapat kita jadikan evaluasi ya, khususnya kalian nih yang pengen menjalankan usaha bisnis retail ya. Kalian perlu tahu nih, perlu memahami nih dari keenam karakteristik dari perilaku konsumen retail tersebut gitu ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ilham. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syarifullah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan STP dalam perilaku konsumen retail. Segmentasi pada perilaku konsumen retail adalah proses membagi pasar retail menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan demografis, geografis, psikografis, dan perilaku dari konsumen retail. Targeting pada konsumen retail. Proses targeting konsumen retail adalah langkah strategis yang dilakukan setelah segmentasi pasar untuk menemukan segmen mana yang akan difokuskan oleh bisnis retail, bagaimana cara melayaninya, dan bagaimana cara memenangkan pangsa pasar di segmen tersebut. Terus ada positioning pada konsumen retail. Positioning adalah langkah strategis terakhir dalam kerangka segmentasi
targeting, dan positioning. Dalam konteks ini, positioning adalah cara retail menciptakan citra dan identitas yang unik di benak konsumen target pasar agar mereka memilih toko tersebut dibandingkan pesaing. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.